warga seluruh Banten, senang sekali kami kembali hadir menyajikan informasi seputar kegiatan pemerintah Provinsi Banten selama sepekan dalam Banten Sepekan. Kita masuk ke informasi pertama. Mengawali tahun 2024, penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar melaksanakan rapat koordinasi bersama Apdesi Provinsi Banten guna membahas petunjuk teknis penggunaan bantuan keuangan dana desa yang diberikan sebesar 100 juta rupiah setiap desa. Rapat koordinasi yang dipimpin oleh penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar diikuti pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau Apdesi Provinsi Banten dan juga pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Aan Muawanah. Dilaksanakan di ruang rapat Gubernur Banten pada hari Jumat 19 Januari 2024. Al-Muktabar mengatakan, sama seperti tahun sebelumnya, pengalokasian penggunaan bantuan keuangan desa pada tahun 2024 bersifat layanan dasar atau mandatori wajib harus diprioritaskan pelaksanaannya seperti kegiatan dukungan penanganan stunting, peningkatan sarana prasarana kesehatan, membuat jamban keluarga, sampai peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkatnya, juga menu pilihan pengembangan badan usaha milik desa. Sementara itu, Ketua Apdesi Provinsi Banten Uhadi mengucapkan terima kasih atas perhatian lebih yang diberikan oleh penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar kepada para aparatur desa di Provinsi Banten. Menurutnya, menu-menu alokasi pembiayaan yang dibahas itu merupakan hasil kesepakatan bersama antara Apdesi dengan pemerintah Provinsi Banten. Kami berhasil mewawancarai Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Provinsi Banten, Bapak Uhadi. Alhamdulillah, bantuan keuangan Provinsi Banten kepada desa di tahun 2024 ini jumlahnya dari tahun 2023 meningkat dari 60 juta menjadi 100 juta. Adapun penggunaan untuk dana bantuan keuangan provinsi ini adalah diantaranya adalah sebagai mandatori, ya, artinya bahwa untuk pelayanan dasar semacam diantaranya ada jambanisasi yang mungkin diantaranya di desa masih juga ada dari sekian ribu desa ini yang belum juga maksimal di jambanisasi. Yang kedua, pelayanan posyandu juga yang rutinitas, sehingga juga kita di kegiatan dana bantuan ini ada untuk posyandu karena ini ada menjadi layanan dasar juga, termasuk peningkatan kapasitas kepala desa karena dengan berbagai karakter itu memang ada harus selalu ditingkatkan kapasitasnya, sehingga ada sebuah peningkatan juga terhadap responsif apa yang menjadi isu pembangunan di Provinsi Banten untuk dilaksanakan di desa. Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Banten Tine Al-Muktabar tengah gencarkan pemanfaatan lahan pekarangan oleh masyarakat. Tine Al-Muktabar menjelaskan, pekarangan adalah lahan terbuka yang terdapat di sekitar rumah tinggal. Pemanfaatan lahan pekarangan memberikan manfaat bagi kehidupan keluarga, antara lain sebagai sumber pangan dan juga sebagai sumber pendapatan. Untuk pemanfaatan lahan pekarangan, TPPKK Provinsi Banten sedang menggalakkan gerakan setiap rumah menanam cabai. Gerakan tersebut dilaksanakan melalui kader-kader PKK yang sehari-hari berada dalam lingkungan masyarakat. Pemilihan tanaman cabai adalah sebagai upaya membantu pemerintah dalam pengendalian inflasi. Selain itu, tanaman cabai tidak memerlukan lahan yang luas. Cabai bisa ditanam dengan sistem polybag. Selain itu, lanjut Tine Al-Muktabar, TPPKK Provinsi Banten menggalakkan budidaya ikan dengan sistem bioflok di lingkungan pekarangan. Masyarakat yang memiliki lahan pekarangan diharapkan tergerak membudidayakan ikan. Program ini terintegrasi dengan program penanganan stunting di Provinsi Banten yang dilaksanakan oleh TPPKK Provinsi Banten. Untuk itu, TPPKK Provinsi Banten sudah melaksanakan program percontohan budidaya ikan patin dengan sistem bioflok di pekarangan kantor TPPKK Provinsi Banten. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar menegaskan pemerintah Provinsi Banten berkomitmen tindak lanjuti rekomendasi BPK RI sebagai bagian dari asas akuntabilitas efektif dan transparan dalam pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.
Al-Muqtabar mengatakan pemerintah Provinsi Banten saat ini juga melakukan pemetaan secara teknis terhadap langkah-langkah atas rekomendasi yang disampaikan oleh BPK yang berbasis kinerja maupun kepatuhan terhadap mekanisme penyelesaian yang harus mengembalikan masih ada tenggat pembayaran. Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Banten Dede Soekarjo mengatakan pada semester 2 fokus pemeriksaan BPK RI pada kinerja dan kepatuhan, sementara pada semester 1 fokus pada laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD dan bantuan keuangan. BPK Perwakilan Provinsi Banten menyerahkan 10 laporan hasil pemeriksaan atau LHP semester 2 tahun 2023 kepada DPRD dan pemerintah Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Pandeglang. LHP tersebut terdiri dari 7 LHP kinerja dan 3 LHP kepatuhan. Dede Soekarjo menyampaikan apresiasi atas capaian positif dan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Pandeglang dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan pelayanan dan pembangunan infrastruktur publik. Pejabat Gubernur Banten Al-Muqtabar mengarahkan kawasan Sitandu sebagai sentra bibit dan pemuliaan tanaman di Provinsi Banten, sekaligus tempat edukasi untuk menarik kalangan muda terjun di usaha pertanian. Pemerintah Provinsi Banten memiliki kawasan sistem pertanian terpadu atau Sitandu yang merupakan pusat riset pengembangan peternakan dan pembudidayaan tanaman lokal memiliki luas 18 hektar. Kawasan Sitandu mempunyai potensi untuk memperkuat ketahanan pangan Provinsi Banten. Saat ini di Sitandu dibudidayakan rambutan tangkwe spesifik Banten, lebih khusus lagi Kabupaten Lebak. Di Sitandu juga dikembangkan jambu, alpukat, aren, dan sorghum. Terdapat pula peternakan sapi, kambing, bebek, dan ayam. Al-Muqtabar berharap kawasan Sitandu mampu menjadi model ketahanan pangan dalam berbagai aspek karena pada dasarnya merupakan wilayah yang dapat dikembangkan berbagai hal. Masyarakat bisa mendapatkan tambahan nilai dari aktivitas pertanian itu sendiri. Penjabat Gubernur Banten Al-Muqtabar optimis pada tahun anggaran 2023 pemerintah Provinsi Banten akan meraih opini wajar tanpa pengecualian. Pemerintah Provinsi Banten telah mematuhi apa yang digariskan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK RI. Pemerintah Provinsi Banten siap menjalankan dan mematuhi koridor ketentuan untuk raih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Banten juga sudah menerima hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Banten pada kinerja dan LHP pemerintah Provinsi Banten juga sudah menindaklanjutinya. BPK juga amanatkan agar tindak lanjut LHP yang lalu-lalu untuk bisa diselesaikan seoptimal mungkin dengan fakta dan data yang ada. Al-Muqtabar optimis pemerintah Provinsi Banten akan kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pemerintah Provinsi Banten melaksanakannya sesuai peraturan. Dalam kesempatan itu, anggota 5 BPK RI Ahmadi Nur Supit mengharapkan laporan keuangan yang diserahkan relevan andal, dapat dibandingkan dan mudah dipahami. Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten Virgo Yanti mengatakan pemerintah Provinsi Banten terus melakukan penataan aset situ di Provinsi Banten yang tersebar di kabupaten kota. Virgo Yanti mengatakan Provinsi Banten memiliki 137 situ. Sejak tahun 2021, pemerintah Provinsi Banten telah melakukan upaya pengamanan dan penertiban berupa penerbitan sertifikat terhadap situ, danau, embung, dan waduk sebanyak 33 situ. Dengan rincian pada tahun 2021 sebanyak 6 situ, tahun 2022 sebanyak 11 situ, dan 2023 sebanyak 16 situ. Dalam melakukan pengamanan aset situ, danau, embung, dan waduk, pemerintah Provinsi Banten telah melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Banten melalui surat kuasa khusus dengan Asdatun Kejati Banten, serta mengadakan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar situ bersama dengan DPRD Provinsi Banten. Terdapat 3 aspek yang perlu diperhatikan dalam mengamankan aset, yakni aspek administratif, aspek fisik, dan aspek hukum. Sementara, tim ahli strategis nasional pencegahan korupsi atau Stranas PK Fridolin Yosep mengatakan terdapat 10 situ yang menjadi prioritas dalam penetapan sempadan pada tahun 2024 di Provinsi Banten. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Provinsi Banten Arlan Marzan menyampaikan pihaknya akan berkoordinasi terkait data-data dari 10 situ yang menjadi prioritas dalam penetapan sempadannya di tahun 2024 di Provinsi Banten. Demikian Banten Sepekan kami sajikan untuk Anda, warga sedulur Banten. Sampai jumpa di Banten Sepekan selanjutnya.